Permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 oleh Azahra SE dan Febriani S. Hukin sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai termohon akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang untuk perkara nomor 130 garing PHPU 19 dari 2021 untuk Provinsi Jambi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memulai sidang saya undang dengan hormat Yang Mulia Elsa untuk membantu, silakan. Baik, untuk persidangan perkara 130 grup PHPU 19 dari 2021 dapat diperkenalkan siapa saja yang hadir dalam persidangan ini dimulai dari pemohon, silakan. Baik, Yang Mulia, terima kasih sudah memulai beratus temuan perkara 130 dari PHPU 19 dari 2021. Hadir di sini kuasa hukum pemohon Ibrahim Karmelitas KMH beserta rekan saya Shana Mulia SMH. Boleh dibawakan ke depan surat kuasa KTA dan barisnya ke depan, dan kuasa hukum termohon tolong menunjukkan pemilihan pengesahan saya di depan. Dapat diperkenalkan dari pemohon siapa saja yang hadir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang hadir hari ini adalah kuasa hukum dari pihak termohon yaitu KPU Provinsi Jambi. Dan ada dua orang, yaitu saya sendiri Novan Ramadan Yasa beserta rekan saya Anissa saya yang mulia. Boleh dibawakan ke depan surat kuasanya dan kuasa hukum pemohon berketat. Sah ya. Dari Bawaslu siapa saja yang hadir? Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat siang untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Bawaslu Provinsi Jambi sendiri, telah hadir saya Grace Persingkat SPHSH sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Yang Mulia. Saudari anggota ketua. Saya Ketua Yang Mulia. Boleh bawakan surat tugasnya, ada surat tugas. Untuk pihak terkait siapa saja yang hadir? Baik, terima kasih kuliah. Saat ini hadir saya Febriani beserta rekan saya Rizka Alibaba. Boleh dibawakan ke depan surat kuasanya. Untuk kuasa hukum pemohon dan termohon boleh ke depan juga. Sah ya. Untuk persidangan pada hari ini adalah pembacaan pokok-pokok permohonan dari pemohon. Untuk termohon sudah menerima salinannya. Sudah Yang Mulia. Untuk termohon mau dibacakan secara langsung seluruhnya atau hanya pokok-pokoknya saja? Pokoknya saja Yang Mulia. Silakan diberikan waktu 30 menit pada pemohon. Yang Mulia, Majelis Hakim, hadirin yang saya hormati, perkenankan saya membacakan pokok-pokok permohonan perkara nomor 130 garing PHPU garis 19 garing 2021 atas nama Ibu Azahra dan Ibu Febriani. Permohonan ini permohonan terdiri dari 18 halaman. Namun kali ini kami akan bacakan secara ringkas pada poin-poin penting saja untuk mempersingkat waktu. Identitas pemohon Azahra SE dan Febriani S. Hukin adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tahun 2020. Pasangan ini ditetapkan oleh KPU sebagai peraih suara terbanyak kedua dengan 585.203 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 3 memperoleh 596.621 suara atau selisih 11.418 suara. Sekitar 0,72% di bawah ambang batas 1,5% yang ditetapkan undang-undang. Legal standing dengan selisih suara yang masih dalam ambang batas dan adanya bukti pelanggaran, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi. Pokok permohonan kami menemukan adanya pelanggaran serius, yaitu 13.487 pemilih tidak berhak, yakni tanpa EKTP ataupun suket, tetap diberikan hak memilih di 88 TPS yang tersebar di 5 kabupaten, 15 kecamatan dan 51 desa atau kelurahan. Pelanggaran ini jelas melanggar pasal 5 PKPU
tidak sah tersebut dikurangi, maka pasangan nomor urut 3 hanya memperoleh 583.134 suara. Dan seharusnya pemohon berada di posisi pertama. Kami juga telah mengajukan laporan ke Bawaslu, namun belum ditindaklanjuti secara tuntas. Bukti permohonan ini didukung oleh bukti surat dan saksi, termasuk bukti P1 hingga P8 yang menunjukkan pelanggaran terjadi secara terstruktur, sistematik, dan masif. Petitum, berdasarkan dalil tersebut, pemohon memohon kepada Mahkamah untuk 1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, 2. Membatalkan keputusan KPU Provinsi Jambi nomor 127 tentang hasil rekapitulasi suara tanggal 19 Desember 2020. 3. Memerintahkan KPU menetapkan hasil yang benar dengan perolehan 1. Pasangan Azahra Febriani 585.203 suara, pasangan Farhani Syafril 385.388 suara, pasangan Al-Haris Abdullah Sani 583.134 suara, atau memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS-TPS pada 5 kabupaten dan 15 kecamatan yang telah kami uraikan, atau tidak-tidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang di 88 TPS tempat pelanggaran ditemukan. Demikian pembacaan pokok permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pertimbangan yang telah kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih pada pemohon. Untuk persidangan itu jawaban dari pemohon dijadwalkan tanggal 1 ya, tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.30. Untuk nanti keterangan Bawaslu dan pihak terkait, jika permohonan yang diterima, maka persidangan selanjutnya akan ada agenda pembacaan keterangan dari pihak KPU dan pihak terkait. Kemudian Pak Ketua juga akan mengesahkan bukti-bukti dan klarifikasi. Kalau dari saya cukup. Perkara nomor 130 garing PHPU 19/2021, pemohon berdasarkan alat bukti yaitu memasukkan P1 sampai P8, benar ya? Benar ya, Bu ya? Untuk catatan P4 sampai P7 itu belum ada bukti fisik ya. Betul ya, Bu ya? Baik, yang sudah ada buktinya kita sahkan. Nanti ada beberapa kesalahan dalam pembentukan daftar bukti, nanti diperbaiki kembali, oke? Selanjutnya saya kembalikan kepada Tadi ada yang mau disampaikan? ada. Baik, terima kasih yang mulia. Di sini saya informasi kepada pemohon, khususnya pada petitum 4. Tolong dicermat ya. Nah, di petitum 4 itu disebutkan bahwa di TPS-TPS yang tersebar di 5 kabupaten itu ada 15 kecamatan. Yang pertama itu Kabupaten Muara Jambi itu ada 3 kecamatan, Kabupaten Kerinci ada 4 kecamatan, Kabupaten Batanghari 4 kecamatan. Nah, Kabupaten Kota Sungai Ciliwung itu ada 3 kecamatan. Nah, di sini cuma saya baru 14 kecamatan. Sementara di sini dituliskan 15 kecamatan. Konfirmasi bisa ya. Terima kasih. Sebenarnya itu keliru ya, Bu ya. Sebenarnya ada 15 kecamatan dan itu ada di nomor 4 di petitum itu di halaman 1615 ya, Bu ya. Oh iya benar. Saya sudah cermati kembali. Ternyata memang ada Kota Sungai Ciliwung itu 1, sedangkan yang di belakangnya itu Kabupaten Tanjung Jabung ya. Berarti pas 15. Sudah pas. Jadi pas ya? Baik, untuk perkara nomor 130 garing PHPU 19/2021 pada pemeriksaan pendahuluan ini dengan agenda menyampaikan permohonan selesai dan ditutup. Pada hari ini, Senin 1 Februari 2021, agenda sidang hari ini menerima dan mendengarkan jawaban permohonan, keterangan pihak terkait dan Bawaslu, memeriksa dan mengesahkan alat bukti. Perkara nomor 130 garing PHPU 19 tahun 2021. Permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 oleh Azahra SE dan Febriani S. Upin sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai termohon akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenalkan kami kuasa hukum termohon KPU Provinsi Jambi dalam perkara nomor 130/KPU 19 tahun 2021 menyampaikan pokok-pokok eksepsi sebagai berikut. Yang pertama, terkait kewenangan mahkamah. Termohon berpendapat bahwa substansi permohonan pemohon tidak berkaitan langsung dengan perselisihan hasil suara, melainkan dugaan pelanggaran administrasi. Maka penyelesaiannya bukan kewenangan mahkamah, tapi KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya. Lalu yang kedua, terkait legal standing. Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan PMK nomor 6 tahun 2020. Perolehan suara pemohon tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan, sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lalu yang ketiga, permohonan yang diajukan melebihi tenggat waktu sebagaimana ditentukan dalam PMK nomor 6 tahun 2020. Oleh karena itu, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima secara hukum. Lalu yang keempat, permohonan bersifat obskuribel. Pemohon tidak cermat dalam mencantumkan tanggal putusan yang dijadikan dasar, seperti kesalahan penulisan SK nomor 89 yang disebut tanggal 12 Februari 2020, padahal yang benar adalah 23 September 2020. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pokok permohonan. Dalil permohonan tidak menjadi hukum bukti konkret dan cenderung asumtif. Proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan disaksikan banyak pihak. Dugaan pelanggaran seharusnya dilaporkan ke Bawaslu, namun tidak ada dokumen Bawaslu yang menunjukkan pelanggaran berdampak pada hasil. Pemohon juga tidak memiliki akses sah terhadap data kependudukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Maka, bukti yang diajukan pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemohon telah membantah dengan data sah dan bukti lengkap bahwa tuduhan tentang DPT bermasalah dan pemilih tidak sah tidak berdasar. Bukti-bukti ini kami lakukan sebagai T6 dan T7 berupa data lengkap keluarga yang dituduhkan. Penutup, kalau tidak terbuktinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, satu tidak berdampak signifikan pada hasil pemilu, kami mohon kepada Yang Mulia dalam eksepsi agar mahkamah mengabulkan eksepsi termohon dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara agar mahkamah menolak permohonan pemohon seluruhnya dan menyatakan putusan KPU Provinsi Jambi tetap berlaku. Atau apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan selanjutnya. Terima kasih. Baik, dilanjutkan dari Bawaslu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenankan Yang Mulia Majelis Hakim, Bawaslu Provinsi Jambi akan menyampaikan keterangan sebagai berikut. Kami akan menyampaikan hal-hal yang khusus terkait dengan pokok permohonan yang keterangan bersifat umum. Nanti kami juga akan membacakan hal-hal yang tidak kami bacakan, itu kami anggap sudah dibacakan sebagai kesatuan dari jawaban kami Yang Mulia. Kita masuk pada poin 1, di mana pada poin 1 ini kami anggap telah dibacakan dan dibuktikan pada PK1, PK2, PK3, PK4, dan PK5 Yang Mulia. Kita masuk kepada poin 2, di mana pencairan data pemilihan tahapan pencairan data dilakukan sesuai prosedur Yang Mulia. Bahwa Bawaslu telah melakukan pengawasan sejak sinkronisasi DP4 hingga penetapan DPT. Kami mencatat bahwa terdapat 500.470 pemilih tidak memenuhi syarat TMS atau TMS, di mana 45.756 data ganda dan 5.348 data ganda diperbaiki dalam DPT terakhir. Juga Yang Mulia, sebagian pemilu belum merekam eKTP, khususnya di daerah yang terdampak COVID-19 pada saat itu Yang Mulia. Nah, Bawaslu memberikan saran perbaikan secara tertulis terhadap KPU dan melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk memastikan kualitas data pemilihan Yang Mulia. Itu dibuktikan pada PK12 dan PK13. Kita masuk kepada poin 3, di mana pada tanggal 19 Desember 2020, KPU Provinsi Jambi telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara gubernur dan wakil gubernur 2020 dan dalam keputusan KPU Provinsi Jambi nomor 127 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 bahwa langkah-langkah perbaikan administrasi tidak lagi dapat dilakukan pasca penetapan rekapitulasi perhitungan suara Yang Mulia. Itu dibuktikan pada PK20 Yang Mulia. Nah, kami akan sampaikan juga jumlah rekapitulasi pelanggaran Yang Mulia, di mana kami menemukan adanya 50 pelanggaran Yang Mulia, baik di kabupaten, kota, ataupun juga provinsi Yang Mulia. Ada 31 pelanggaran yang kami temukan, dan ada 19 pelanggaran yang kami temukan. Nah, pada proses penyelenggaraan pemilihan tanggal 9 Desember 2020. Yang saudara bacakan ini telah menanggapi pokok permohonan loh. Tapi ini terkait dengan pelanggaran umum Yang Mulia dan ada keterangan tambahan. Tapi tidak ada referensi yang didalilkan, kan? Ya, karena ada satu pelanggaran yang dimasukkan ke dalam 50 pelanggaran yang akan kami jelaskan tadi Yang Mulia. Lalu kenapa saudara beri keterangan bahwa ini di luar pokok-pokok permohonan? Ya, karena memang total pelanggaran kita secara umum itu sudah dijelaskan. Proses pelaksanaan pemilu secara umum itu sudah berjalan sesuai dengan peraturannya Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Demikianlah keterangan Bawaslu Provinsi Jambi dibuat sebenar-benarnya.
Keterangan tertulis ini disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi, ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jambi yaitu saya sendiri, Grace Jessica STHSA dan rekan-rekan saya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dilanjutkan dari pihak terkait berikan waktu 15 menit. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim, pemohon, termohon, dan Bawaslu yang saya hormati, perkenankan kami pihak terkait berdasarkan keterangan Mahkamah nomor 16 tanggal 26 Januari 2021 menyampaikan keterangan dalam perkara ini. Pertama, dalam eksepsi, seluruh pelanggaran yang didalilkan pemohon sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Jambi. Pemohon melaporkan dugaan pemilih tanpa IKTP atau SUTET pada 14 Desember 2020, namun hasil kajian Bawaslu tertanggal 20 Desember 2020 menunjukkan dua hal. Yang pertama, pemohon tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa pemilih tanpa IKTP menggunakan hak pilih. Lalu yang kedua, prosedur pemutahiran data pemilih telah dijalankan sesuai dengan ketentuan. Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran dan tidak ditindaklanjuti. Maka dengan itu, permohonan pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima. Lalu yang kedua, dalam pokok permohonan, pihak terkait bukan pasangan petahana. Klaim pemohon soal suara terbanyak berdasarkan survei tidak bisa dijadikan dasar pembatalan hasil pemilu pilkada karena hasil resmi menunjukkan termohon memperoleh suara sebanyak 585.203 suara dan pihak terkait 596.621 suara. Terkait klaim 13.487 suara tidak sah, yang pertama, kami akan mengoreksi bahwa pengurangan suara sah hanya sah jika terbukti kesalahan dihitung, bukan hanya dugaan pelanggaran. Lalu yang kedua, pemohon tidak membuktikan keberatan di TPS maupun melalui prosedur berjenjang. Lalu yang terakhir, tidak ada laporan pelanggaran dari pemohon maupun rekomendasi dari Panwascam. Maka dengan itu, tentang pemilih yang disebut tidak memiliki hak dari nama-nama yang diklaim oleh pemohon, pihak terkait mengklarifikasi bahwa mereka tidak pernah membuat surat pernyataan sebagaimana yang didalilkan. Dari 61 nama, banyak yang tidak menggunakan hak pilih atau memiliki hak pilih. Ini membuktikan bahwa bukti pemohon perlu diuji lebih lanjut Yang Mulia, termasuk tanda tangan yang berlawanan isi dan keasliannya diragukan. Berdasarkan pasal 42 ayat 3 PMK nomor 6 tahun 2020, alat bukti surat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika tidak, maka alat bukti pemohon tergolong sebagai illegally obtained evidence dan tidak sah. Demikian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizna. Silakan 5 menit lagi waktunya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya pihak terkait akan menyampaikan bantahan atas dalil pemohon tentang adanya pemilih tanpa IKTP atau surat keterangan yang diberi kesempatan memilih yang menurut pihak terkait adalah tidak benar dengan tiga argumentasi berikut. Yang pertama, pemohon telah keliru membatasi hak pilih hanya pada pemilih IKTP atau surat keterangan. Pada faktanya, hak memilih mencakup yang pertama, pemilihan terdaftar dalam DPT, lalu yang kedua, pemilih pindahan dengan formulir pindah memilih, dan yang ketiga, pemilih dengan KTP yang memilih di TPS sesuai domisili KTP. Kedua, tidak adanya undangan memilih, IKTP atau surat keterangan. Tidak serta-merta menghapus hak pilih warga. Pemilih dalam DPT tetap dapat memilih dengan menunjukkan KK dan domisili yang sesuai, sebagaimana diatur dalam surat edaran Bawaslu RI nomor S0809K 2012/2020. Lalu yang ketiga Yang Mulia, klaim pemohon soal 13.487 pemilih yang tidak sah tidak akurat. Banyak dari nama-nama yang disebut itu tidak memilih atau tidak terdaftar, dan yang memilih adalah mereka yang sah baik karena memiliki KTP, terdaftar di DPT atau memiliki surat keterangan. Bukti DPT dari 8 TPS akan kami lampirkan sebagai alat bukti Yang Mulia. Terkait dalil pelanggaran di Kota Sungai Penuh, justru kami temukan adanya penambahan suara untuk pemohon di Kecamatan Kota Baru, yaitu sebanyak 2.000 suara. Ini sudah dikoreksi oleh pemohon dari 5 PPK dan diberi sanksi pemberhentian Yang Mulia. Berdasarkan dalil tersebut, tidak ada satupun dalil pemohon yang terbukti menurut hukum. Hal ini ditegaskan oleh dua fakta hukum. Yang pertama, dalam Pilgub Jambi, pemohon justru menang di 6 kabupaten kota. Pihak terkait di 3 dan 2 lainnya dimenangkan oleh petahana. Lalu yang kedua, laporan pemohon ke Bawaslu Provinsi telah ditolak karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Oleh karena itu, pihak terkait menyimpulkan bahwa yang pertama, permohonan pemohon tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan. Dan kedua, masalah yang sama sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu. Dalam petitum kami sampaikan dua Yang Mulia, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menentukan putusan dengan amar. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan dalam pokok permohonan, mohon agar permohonan ditolak seluruhnya dan keputusan KPU Jambi dinyatakan sah dan mengikat. Atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Untuk memperkuat dalil, kami ajukan bukti PT 1 sampai PT 3. Oleh karena itu, Yang Mulia, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Itu sudah Ibu ajukan yang terakhir? Sudah Yang Mulia. Baik, setelah mendengar jawaban dari termohon, keterangan dari Bawaslu dan pihak terkait,
Baik. Dengan demikian untuk perkara nomor 130 garis PKPU 19 dari 2021 sudah selesai. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang hadir di sini. Sidang ditutup. Pada hari Selasa 23 Februari 2021, agenda sidang hari ini acara pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, pemeriksaan saksi dan atau ahli. Perkara nomor 130 dari PKPU 19 tahun 2021. Permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 oleh Azhara SE dan Febriani SUI sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai termohon akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur perkara nomor 130 dari PKPU 19 dari 2021. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda kita pada hari ini adalah pemeriksaan saksi pemohon, termohon dan pihak terkait. Kita mulai dari saksi pemohon ya. Pemohon mengajukan berapa saksi? Kami akan mengajukan 2 orang saksi yang mulia. Selain saksi akan mengajukan ahli juga. Iya, kami akan mengajukan 1 orang saksi ahli yang mulia. Baik, kami sudah mendapatkan daftar nama saksinya. Mohon kepada saksi pemohon untuk dapat memasuki ruang persidangan. Baik, sesuai di daftarnya ini namanya Balkis dari Yoga benar? Balkis benar beragama Islam? Yoga beragama Kristen? Dan berkeluarga di Indonesia? Ya. Baik, saudara Yoga, kita ambil sumpah terlebih dahulu ya. Mohon dipanggil kepada petugas sidang untuk dibantu. Untuk Ibu Kartis, mengajukan saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya untuk saudara Yoga, untuk saya. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Dan cukup boleh duduk kembali. Baik, Yoga silakan kita lanjutkan. Balkis usianya berapa? 21 tahun. Berawat di mana? Di Dusun 1, Desa Sangat Kecil, Kecamatan Besar, Kabupaten Batanghari, Jambi. Kesibukan saudari apa? Saya nelayan. Baik, jadi Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi Ibu Balkis, saya tidak menanyakan beberapa pertanyaan, tolong dijawab dengan jelas ya. Ya, Saudari saksi Ibu Balkis di sini sebagai apa? sebagai pemilu. Hanya pemilih saja? Ya, pemilu. Silakan saudari jelaskan kesaksian saudari pada persidangan kali ini. Saya akan menjelaskan tentang tanda tangan saya. Jadi hari itu saya lagi di luar, kemudian saya disuruh mau saya untuk pulang. Kemudian saya melihat ada 2 orang tamu, di mana orang tua saya juga terlihat cemas. Kemudian tamunya menyuruh saya untuk tanda tangan. Jadi intinya ada orang yang menyuruh saudara untuk tanda tangan. Iya, 2 orang. Surat. Surat.
Baik, jadi saudara tadi menjelaskan bahwasanya saudara ikut memilih. Saudara datang ke TPS itu kira-kira jam berapa? Jam setengah 1 siang gitu Pak. Jam setengah 1 siang. Saudara pergi ke sana itu dengan sendiri atau apa yang ada yang menjemput? Saya dijemput sama orang. Apakah saudara kenal dengan yang menjemput itu siapa? Saya nggak kenal, tapi ciri-cirinya itu tinggi, terus pakai kacamata, kemudian pakai masker juga. Baik, jadi pada saat pulangnya apakah saudara pergi sendiri atau diantar kembali oleh orang tersebut? Saya pulang sendiri. Oke, berarti perginya diantar dan pulangnya sendiri. Pada saat saudara pergi ke TPS, keadaan TPS itu sepi atau masih ramai? Udah sepi, tinggal panitia beberapa. Baik, berarti pada saat saudara datang ke sana, saudara itu langsung memilih atau ada yang dilakukan selain itu? Saya tulis nama saya di daftar pemilih, kemudian panitianya ngasih surat-surat ke saya, terus saya masuk ke bilik untuk coblos, kemudian saya pulang. Baik, berdasarkan sepengetahuan saudara, apakah keadaan ini hanya saudara saja mengalami atau ada orang lain yang saudara kenal mengalami itu? Maksudnya tanda tangannya. Iya, betul. Kalau tanda tangannya saya dengar dari dusun saya sama dusun 2 juga ada yang disuruh tanda tangan. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, dari pihak termohon ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk saudara saksi, di dalam barang bukti kami lebih tepatnya di T9. Di T9 itu memiliki kami memiliki kartu keluarga milik saudari Bangkis. Izin yang mulia. Saya rasa bukti tes itu cukup rancu jika dibawa ke dalam Baik, persidangan. kita dengarkan terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Bisa saya alihkan dengan menurut yang tertera di kartu keluarga tersebut, apakah betul kepala keluarga saudari Bangkis bernama Nugraha? Iya benar Pak. Berdasarkan kartu keluarga saudari yang kami miliki, apakah saudari Bangkis betul tinggal di desa Sekati Kecil? Apakah betul tinggal di sana? Iya, desa Senati Kecil, Kecamatan Besar. Apakah benar saudari Bangkis tidak memiliki KTP di hari pemungutan suara? Iya, kan tadi saya udah bilang saya nggak punya KTP. Tapi saudara tetap bisa menggunakan hak pilih saudara, betul? Iya benar. Saudari Bangkis, selama mesin TPS tersebut, apakah saudara ada mesin surat tugas? Tidak ada Bu. Saat di TPS, apakah surat-surat yang Anda lihat, apakah sudah tersegel atau bagaimana keadaannya? Masih tersegel dengan seperti Oke. Untuk saudari Bangkis silakan keluar dari tempat. Untuk saudara Yoga silakan Pak maju. Yoga usianya berapa? 18 tahun. Sisanya? Seorang pelajar. Alamat saudara di mana? Saya tinggal di dusun 2, desa Sekati Kecil, Kecamatan Besar, Kabupaten Batanghari, Jambi. Terima kasih Yang Mulia, Saudara Yoga. Saudara di sini sebagai apa? Saya sebagai saksi. Sebagai saksi? Oke. Saya sebagai pemilik. Sebagai pemilih. Berarti Saudara Yoga ini tidak ada ikut dari salah satu tim sukses manapun, benar kan? Tidak. Tidak. Saya hanya pemilih biasa. Oke, pemilih biasa. Jadi apa yang ingin saudara saksikan di sidang ini? Tolong ceritakan. Tentang surat pernyataan. Surat pernyataan. Berarti sama seperti saksi yang sebelumnya ada orang yang saudara untuk tanda tangan juga. Iya, saya disuruh buat surat pernyataan. Saudara kenal dengan orangnya? Saya tidak kenal karena dari luar, sebabnya itu nggak dari usul saya. Nah, saudara itu tahu isi suratnya apa? Surat pernyataan pemilih sebagai pemilih. Nah, coba ceritakan kronologisnya dari awal. Jadi waktu itu saya lagi di rumah, terus ada teman saya yang bernama Heather, terus dia ngajak saya ke rumah kepala desa, bukan ke kantor kepala desa. Nah di sana itu saya disuruh buat surat pernyataan sebagai pemilih Bu, terus ditandatangani. Oke, nah saat saudara tanda tangan itu surat yang dikasih oleh orang itu, apakah surat itu tetap ada isi tulisannya dan saudara hanya tinggal tanda tangan saja, atau saudara juga didiktekan? Saya didiktekan seluruh. Izin melanjutkan juga. Jadi tadi kan saudara Yoga mengatakan bahwa saudara itu didiktekan untuk membuat surat pernyataan. Nah, saudara itu sebenarnya paham nggak dengan isi dari surat pernyataan itu? Yang saya tahu saya disuruh itu buat bahwa saya itu ikut pemilihan Pak, menjadi pemilih. Untuk menjadi pemilih, apakah keadaan saudara dalam membuat surat pernyataan itu dalam keadaan tertekan atau sebenarnya ya saudara sukarela saja? Bagaimana? Saya sendiri merasa tertekan Pak, karena sewaktu saya membuat surat itu saya tanya Pak, ini bisa milih kalau nggak pakai KTP gitu Pak. Terus dia tetap suruh saya paksa tulis surat pernyataan. Saya rasa cukup yang mulia. Baik, dari pihak termohon
Kalau perekaman KTP saya kurang tahu Pak, tapi saya pernah didata tahun lalu. Baik, saudara Yoga, apa alasan saudara belum mengurus KTP? Saya kan pernah didata tahun lalu, Bu. Jadi saya pikir sudah diurus. Jadi bukan karena ada hambatan dari pihak instansi pencabulan. Tidak ada Yang mulia, kami rasa pernyataan pertanyaan dari pihak rekan-rekan di sebelah sana itu terlalu menekan dari pihak saksi kami. Oke, yang mulia, kami yang klarifikasi bagi tertentu yang belum jelas. Oke, siapa yang dilanjutkan? Baik. Apakah Anda tahu bahwasannya syarat menggunakan hak pilih itu salah satunya adalah memiliki KTP? Yang saya tahu syarat hak pilih adalah pakai KTP. Tapi saudara sadar kan bahwa sebagai keluarga negara harusnya memang memiliki KTP dan itu pengurusannya tanggung jawab pribadi saudara. Sadar? Yang tidak tahu, yang kemarin kan tahun lalu saya sudah didata, jadi saya pikir sudah sekalian. Cukup yang mulia. Saudara juga silakan meninggalkan tempat. Perlu dipertegas untuk para pihak untuk tidak menanyakan hal yang berulang-ulang ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pemeriksaan ahli ya dari pemohon. Untuk menyiapkan pemeriksaan ahli, sidang kita tunda 15 menit. Sepakat? Sepakat, Yang mulia. Baik, sidang kita skor. Forsing kita cabut. Baik, untuk saksi silakan maju. Saudara bernama Heri benar? Benar ya. Beragama Kristen benar? Baik, kita ambil sumpah terlebih dahulu ya. Pada proses sidang. Saudara saksi ahli, mohon tunggu saya. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Sudah diproses untuk kembali. Baik, silakan saudara waktunya 10 menit ya untuk memberikan pernyataan. Terima kasih Yang Mulia. Yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan para pihak serta hadirin yang saya muliakan. Saya memberikan keterangan ini secara independen atas permintaan kuasa hukum pemohon dalam perkara perselisihan Pilgub Jambi 2020 berdasarkan keahlian dan pengalaman saya sebagai ahli. Nah, pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan penggunaan hak pilih oleh warga yang belum memiliki KTP dan belum melakukan perekaman data kependudukan. Nah, menurut pasal 56 dan 57 Undang-Undang 10 tahun 2016, syarat untuk memilih adalah berusia 17 tahun atau pernah kawin serta terdaftar dalam DPT. Bagi yang tidak terdaftar namun memiliki KTP sesuai domisili TPS tetap juga bisa memilih dengan mendaftar di TPS dan masuk dalam DPTB dalam 1 jam sebelum TPS ditutup. Nah, hak memilih adalah hak asasi warga negara yang dijamin konstitusi dan hukum internasional. Pasal 43 Undang-Undang HAM juga menegaskan hak pilih sebagai bagian dari kesetaraan dalam pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Syarat administratif untuk memilih diatur lebih lanjut dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2019. Khususnya pasal 5 yang mewajibkan pemilih memiliki EKTP atau surat keterangan dari Disdukcapil. DPT juga disusun berdasarkan data DP4 dari pemerintah daerah yang mencabut status rekaman KTP elektronik. Data ini menjadi dasar bagi KPU dan Disdukcapil untuk mendorong perekaman atau penerbitan surat keterangan. Namun masih banyak warga yang kurang peduli mengurus KTP karena tidak merasakan urgensi dari hal tersebut. KTP elektronik atau surat keterangan sangat penting tidak hanya sebagai syarat administratif, tapi juga sebagai alat verifikasi identitas. Dalam perihal formulir model C, pemberitahuan KWK juga mengingatkan pentingnya bahwa KTP elektronik sebagai syarat wajib bahkan lebih ditekankan dibandingkan masker atau tulis. Verifikasi ini mencegah penyalahgunaan model C oleh pihak lain. Juga sesuai pasal 25 3 PKPU Nomor 16 Tahun 2020, anggota KPPS wajib memverifikasi identitas dan kecocokan data pemilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan, bukan hanya berdasarkan model C pemberitahuan KWK. Ini menjadi kunci untuk menjadi keabsahan surat suara yang diberikan dan mencegah kecurangan. Demikian kesaksian saya. Baik, terima kasih saudara. Dari pihak pemohon ada yang ingin disampaikan? Cukup jelas ya. Pemohon, Dan ya. silakan. Baik, saudara saksi ahli, apakah saudara ahli setuju bahwa untuk menggunakan hak pilih diperlukan persyaratan administratif minimal seperti KTP atau surat keterangan dari instansi resmi? Tentu, karena dalam praktik ketatanegaraan modern, pelaksanaan hak pilih memang mensyaratkan adanya penggunaan administratif minimal. Pemilikan KTP atau surat keterangan dari instansi menjadi instrumen yang paling penting untuk memastikan
mencegah kecurangan serta menjamin akurasi dari data pemilih. Itu. Baik, saudara ahli, saya ingin bertanya. Jika ada warga yang tidak bisa memilih karena tidak mengurus KTP, meskipun punya waktu dan akses, apakah bantuan tersebut dapat sepenuhnya diberikan kepada negara? Dalam konteks seperti ini, tanggung jawab tidak dapat sepenuhnya diberikan kepada negara. Memang negara berkewajiban memfasilitasi penolak pilih, termasuk memastikan ketersediaan akses untuk perekaman KTP. Namun apabila warga yang bersangkutan memiliki waktu akses serta kemampuan untuk mengurus dokumen tetapi tidak melakukannya, ya berarti ada unsur kelalaian dari individu itu sendiri. Berarti saudara ahli sependapat bahwasannya warga negara memiliki tanggung jawab aktif untuk memenuhi persyaratan administratif agar dapat menggunakan hak konstitusionalnya. Meskipun hak pilih adalah hak konstitusional, pelaksana tetap mengandalkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Sehingga dalam negara hukum, hak dan kewajiban berjalan beriringan. Warga negara tidak hanya berhak memilih, tapi juga bertanggung jawab untuk memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan hal itu berjalan secara sah. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih saudara ahli, selamat meninggalkan ruangan. Untuk pemeriksaan saksi dari ahli dan pemohon kita cukupkan ya. Pemeriksaan selanjutnya adalah saksi dari termohon. Kita tunda sidang 15 menit ya, sepakat? Sidang kita sepakat. Skonsing kita cabut. Baik, dari termohon ingin mengajukan berapa saksi? 2 orang yang mulia. Oke, sesuai dengan daftar ya. Apakah kedua saksi tersebut hadir? Sudah ada yang mulia. Baik, saksi silakan maju ke depan. Ini benar dengan Bapak Jokin dan Daniel ya. Bapak Jokin mana? Saya dari Saudara berbeda beragama Kristen. Baik, kami sumpah dulu ya. Tugas kita mohon bantuannya. Baik, untuk kedua saudara saksi mohon diikuti saya. Demi Tuhan saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, kita mulai dari Jokin dulu ya Bapak Daniel. Silakan mulai dulu. Benar itu dengan Bapak Jokin. Baik, di sini jabatan Bapak sebagai apa? Saya sendiri sebagai kepala bidang administrasi dan samping. Ya, termohon ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Untuk Bapak Jokin, saya ingin bertanya, apakah ada persyaratan yang diskriminatif atau menghambat warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP? Tidak ada persyaratan diskriminatif di Dukcapil. Semua warga itu mendapatkan hak yang sama untuk mendaftarkan KTP-nya dan tidak ada hambatan diskriminatif. Dan jelas, jika ada warga yang mengaku belum mendapatkan KTP, apakah umumnya karena faktor teknis dari Dukcapil atau karena belum datang untuk perekaman data? Sebagian besar kasusnya itu karena warganya itu belum datang melakukan rekaman data, dan sistem kami sendiri sudah bagus dan tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Baik, selanjutnya. Menurut catatan di Dukcapil, apakah ada hambatan teknis yang signifikan menjelang pemilu sehingga warga gagal mendapatkan KTP? Atau justru sebagian besar karena warga belum melakukan rekaman? Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada hambatan teknis yang signifikan di pemilu. Kegagalan terbesar itu karena warga belum melakukan rekaman data. Selanjutnya. Apakah bagi warga yang belum sempat mendapatkan eKTP, di Dukcapil menyediakan surat keterangan yang bisa digunakan untuk memilih? Ya, di situ kami menyediakan surat keterangan bagi warga yang memiliki eKTP dengan tujuan untuk warga dapat menggunakan hak pilih. Baik, dan selanjutnya. Dari sisi regulasi, apakah di Dukcapil memiliki kewajiban untuk menerbitkan KTP atau surat keterangan secara otomatis, atau tetap memerlukan inisiatif dari warga untuk datang dan mengurus? Di situ kami sendiri wajib untuk melayani warga dalam mengurus KTP, tapi harus dimulai dengan inisiatif dari warga untuk melakukan pemeriksaan data. Baik, terima kasih Pak Jokin. Cukup yang mulia. Baik, dari pemohon ada yang ingin disampaikan? Baik, Bapak Josin silakan tinggalkan tempat. Selanjutnya Bapak Daniel boleh maju. Di sini Bapak Daniel jabatannya sebagai apa? saya menjabat sebagai kepala desa tempat itu. Baik, dari termohon ada yang ingin disampaikan? Silakan. Baik, Bapak Daniel, benar ya Bapak sebagai kades Sengaja? Benar, Kalau boleh tahu sejak berapa Pak menjabat? saya menjabat sejak tahun 2019, kurang lebih sekitar 2 tahun. Baik Pak, saya mau bertanya.
himbauan kepada warga melalui pada dan RT RW untuk melengkapi dokumen kependudukannya, terutama KTP. Apakah desa pernah menolak memberikan surat pengantar bagi warga yang ingin mengurus KTP? Tidak, pihak desa tidak pernah menolak untuk memberi surat pengantar kepada warga yang untuk mengurus KTP. Dari pemohon ada yang ingin disampaikan? Ya, yang mulia. Silakan. Baik Pak Dani, untuk keterangan Bapak terkait adanya sosialisasi, berarti tujuan dari sosialisasi itu hanya untuk memberikan imbauan terkait pembuatan KTP, ya Pak? Sosialisasi itu bukan hanya untuk mengimbau warga untuk KTP saja, tetapi tujuannya antara lain seperti untuk memberi tahuan kepada warga tentang tata cara untuk dokumen kependudukan mereka serta menjelaskan apa fasilitas apa saja yang akan disediakan di dalam kependudukan tersebut. Berarti bukan sekaligus diadakan pendataan terhadap masyarakat yang belum memiliki KTP? Tidak, pendataan dan sosialisasi berbeda. Biasanya pendataan dilakukan oleh kepala dusun atau pihak desa. Biasanya pendataan